Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel TV Peradaban, pemirsa sekalian. Pada tayangan video kali ini, kami ingin mengklarifikasi beberapa hal yang terkait dengan tuduhan dari pemirsa terhadap kami admin sebagai menentang ayat-ayat Al-Quran pada saat kami melakukan kritik atas klaim Kiai Haji Fahmi Basha bahwa negeri Sabah adalah Indonesia. Saat kami sampaikan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa kaum Sabah adalah keturunan Sabah yang berbangsa Arab dan menghuni Jazirah Arab, di mana hadis itu disebutkan sebagai asbabun nuzul turunnya surat Sabah yang menjelaskan kisah kaum Sabah, juga banyak yang menolak. Sebagian pemirsa menyaksikan akan validitas hadis tersebut yang menurutnya bisa saja hadis itu dhaif atau palsu yang diciptakan oleh musuh Islam untuk merusak Islam. Bahkan ada yang tidak mau menerima hadis dan hanya mau dengan Al-Quran saja karena hadis itu bisa saja salah. Nah, pemirsa sekalian, video kali ini tidak dimaksudkan untuk menjelekkan siapapun atau untuk membunuh pendapat apapun, tapi hanya sekedar memenuhi hak jawab yang kalau hanya kami sampaikan di kolom komentar, bisa jadi tidak terbaca oleh pemirsa. Video ini hanya diniatkan untuk menguatkan saja apa yang sudah menjadi keyakinan kami pada tayangan video pada serial Silsilah Nabi-Nabi episode 20 bagian keempat yang lalu. Semoga bagi yang bertanya-tanya terkait dengan konten dalam video kali ini bisa menjadi jawaban untuk mengisi kehausan intelektual kita. Adapun bahwa dengan ini masih menyisakan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan, maka kami juga sangat bisa memahami bahwa perbedaan pendapat itu hal yang lazim dan biasa saja. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita pada orang lain, dan orang lain tidak bisa memaksakan keyakinannya kepada kita. Sedihnya, orang-orang sering menganggap bahwa saat kita lakukan kritik kepada orang lain, maka saat itu kita menjadi pembenci terhadap orang yang kita kritik, dan otomatis akan menyalahkan semua pandangan dari orang yang kita kritik tersebut. Dalam hal ini, kalau pemirsa memposisikan kami seperti itu, maka pemirsa sedang melakukan kesalahan dalam mempersepsikan kami atas kritik-kritik kami terhadap klaim Kiai Haji Fahmi Basha. Kesalahan yang sudah menjadi biasa dalam ranah perbedaan pendapat di jagat maya. Justru karena kekaguman kami terhadap Kiai Haji Fahmi Basha itulah, maka kebebasan Iqra yang beliau ajarkan dalam video-video dan ceramahnya yang menjadikan kami merasa perlu untuk mengkritik dan bertukar pendapat dalam beberapa hal. Nah, dalam tataran itulah, maka kami tetap berusaha fokus untuk tajam dalam berpendapat sesuai konten yang kita bahas dan tidak terseret pada arus budaya untuk mempermalukan partner diskusi dan membunuh karakternya dengan anggapan-anggapan yang buruk dan pemberian label-label yang buruk dan tidak pantas. Baik pemirsa sekalian, mari kita mulai klarifikasi-klarifikasi yang diperlukan sebagaimana kami maksudkan sebelumnya. Selamat mengikuti dan menikmati. Terhadap tuduhan dan anggapan bahwa kami menentang ayat-ayat Al-Quran, di mana sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Fahmi Basha dalam klaimnya bahwa negeri Sabah itu adalah Indonesia sesuai dengan penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Quran di surat Sabah. Begini respon kami, bahwa Al-Quran itu selalu benar, hanya penafsiran orangnya sajalah yang sering salah ketika dipaksakan untuk membenarkan asumsi-asumsi yang sudah dibangun sebelumnya. Istilah populernya, Al-Quran di fait accompli untuk membenarkan asumsi-asumsi kita. Apalagi kalau pemaksaan makna Al-Quran itu dilakukan tanpa dengan standar ilmu tafsir Al-Quran yang sudah menjadi disiplin ilmu yang valid dalam disiplin ilmu tafsir Al-Quran. Silahkan menafsiri dengan kehendak masing-masing, tapi mengklaim bahwa tafsirnya sendiri adalah yang pasti benar dan yang lain salah adalah kekeliruan cara berpikir yang tidak sehat.
Di antara contoh yang kami maksudkan bahwa Al-Quran dipeta komplit untuk membenarkan asumsi-asumsi yang sudah dibangun sebelumnya adalah saat Kiai Haji Fahmi Basha dalam menggambarkan tentang penanda kehancuran negeri Sabah menjadi seperti tulang-tulang yang berserakan. Pada video tersebut, Kiai Haji Fahmi Basha awalnya membahas surat Sabah ayat 19 yang menggambarkan karena kaum Sabah kufur, maka mereka dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Tapi Kiai Haji Fahmi Basha menafsirkan atau menerjemahkan menjadi dihancurkan tiap kehancuran. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami," dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Kata dalam bahasa Arab kulla mumazzakin, beliau terjemahkan secara perkata dengan arti tiap atau kulla, kehancuran atau mumazzakin. Selama ini, semua ulama tafsir memberikan terjemahan dari wa mazzaqnahum kulla mumazzakin, dan Allah hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Yang berarti tidak lagi tersisa peradaban dan kemakmuran kaum Sabah yang ada sebelumnya, sebagaimana Allah hancurkan kaum-kaum yang ingkar kepada Allah sebelumnya, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Sodom, dan lain-lain. Contohnya adalah tentang bagaimana Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya terhadap kaum Ad. Allah gambarkan kemajuan dan kemakmuran yang dicapai oleh kaum Ad dalam surat Al-Fajr ayat ke-8, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Ayat sebelumnya menggambarkan bagaimana keadaan kaum Ad tersebut. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 6-7. Negeri kaum Ad kemudian Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya dan tidak menyisakan peradaban besar yang pernah dicapainya. Demikian jugalah yang terjadi dengan kaum Samud, kaum Madian, dan kaum Sodom. Demikianlah yang terjadi dengan kaum Ad, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Konon lokasi kaum Ad berada di antara Oman dan Hadramaut. Alhamdulillah, kami pernah mengunjungi daerah tersebut yang hanya menyisakan hamparan padang pasir gersang seperti tidak pernah ada kehidupan. Nah, saat beliau Kiai Haji Fahmi Basha ingin menggambarkan seperti apa fenomena kulla mumazzakin yang diterjemahkannya dengan tiap hancuran, beliau mengambil dalil dari surat Sabah ayat ke-7 yang berbunyi, "Idza muzziqtum kulla mumazzaq," apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, yang kemudian beliau artikan dengan apabila badanmu telah hancur tiap hancuran. Menurut Kiai Haji Fahmi Basha, maksud dari surat Sabah ayat ke-7 adalah negeri Sabah yang Allah hancurkan itu menjadi berserakan seperti tulang-tulang yang berserakan. Masih menurut beliau, negeri yang seperti tulang berserakan itulah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, tidak dengan Yaman. Coba kita perhatikan dengan baik-baik surat Sabah tersebut. Ayat 1 dan 2 berisi pujian terhadap Allah. Ayat yang ketiga bercerita tentang pengingkaran orang-orang kafir akan adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Dan ayat keempat berisi pernyataan Allah bahwa hari kiamat adalah puncak keadilan bagi orang yang berbuat baik. Ayat kelima berisi balasan bagi orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah. Dan ayat ke-6 berisi orang-orang ahli kitab menyatakan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Muhammad itulah yang benar, yang di dalamnya bercerita tentang hari akhirat yang diingkari oleh orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad di Mekah. Ayat yang ke-7 berbunyi, "Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya,
kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Ayat ini adalah penjelasan dari ayat 6 sebelumnya tentang perkataan orang-orang kafir untuk mencemooh Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa orang-orang yang sudah mati dan telah hancur badannya nanti akan dibangkitkan kembali di yaumul akhir. Itu adalah ungkapan hinaan orang-orang kafir yang mengolok-olok perkataan Nabi Muhammad akan datangnya hari kebangkitan. Ayat ke-8 berisi lanjutan olok-olok orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad yang dianggap gila dengan pernyataan pada ayat yang ke-7 dan langsung dibantah oleh Allah bahwa merekalah yang akan mendapatkan siksa. Lalu ayat ke-9 berisi bantahan Allah terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad, dan ayat ke-10 sampai ke-11 berkisah tentang Nabi Daud dengan kelebihan-kelebihannya yang telah Allah karuniakan. Sedangkan ayat 12, 13, dan 14 berkisah tentang Nabi Sulaiman dengan banyak kelebihan yang Allah karuniakan sehingga kematiannya. Dan ayat 15 dan seterusnya ini barulah berkisah tentang kaum Saba. Anehnya, Kiai Haji Fahmi Basha menggunakan ayat 7 surat Saba yang isinya adalah tentang olok-olok kaum kafir Quraisy terhadap akan datangnya hari kebangkitan setelah badan orang yang sudah mati hancur di dalam tanah sebagai argumen tentang kehancuran negeri Saba pada ayat yang ke-19. Yang kisahnya sama sekali tidak terkait dengan apa yang ada dalam ayat ke-7, dengan ungkapannya bahwa negeri Saba setelah dikirimkan banjir hancur menjadi seperti tulang yang berserakan sebagaimana digambarkan pada ayat 7 surat Saba tersebut. Padahal ayat 7 surat Saba sama sekali tidak ada kaitannya dengan bahasan tentang kisah kaum Saba, dan ayat 19 surat Saba tentang kaum Saba sama sekali tidak ada kaitannya dengan ayat 7 yang berisi cemoohan orang-orang kafir Quraisy terhadap Muhammad Rasulullah yang mengabarkan tentang akan adanya hari kebangkitan setelah manusia mati dan badannya hancur di dalam tanah. Inilah yang kami maksudkan, ayat-ayat Al-Quran yang tidak berkaitan dipeta kompli dengan tafsirnya sendiri, dengan pemaknaan sendiri, dan dicocok-cocokkan untuk membenarkan asumsi dan anggapan sendiri tentang negeri Saba yang berserakan seperti kontur pulau-pulau di Indonesia. Padahal ayat yang dipakai untuk argumen sama sekali tidak terkait dengan yang dimaksudkan. Ini baru satu contoh saja. Kami sebenarnya awalnya tidak ingin menyampaikan ini agar kita semua lebih teliti dalam mempelajari Al-Quran. Tetapi sepertinya para pengagum Kiai Haji Fahmi Basha sangat membabi buta dalam menganggap apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran paling hakiki dari Al-Quran itu sendiri, tanpa mau menelaah lebih dalam lagi. Di sisi lain, kami mendapati beberapa ayat-ayat lain yang kemudian diperlakukan sama dengan dipaksakan maknanya, seperti yang sudah diasumsikan oleh beliau, dengan tafsir versi logika beliau, sesuai dengan kesimpulan sebelumnya, bahwa negeri Saba adalah Indonesia. Adapun soal hadis Nabi yang katanya banyak dibikin oleh musuh Islam untuk menghancurkan, maka bisa kami katakan begini. Bagi yang memahami kaidah keilmuan dalam ilmu hadis, akan dengan mudah menyaring apakah sebuah hadis itu lemah, mungkar, palsu, ataukah hasan, atau sahih. Karena ilmu hadis adalah ilmu yang dalam prakteknya, dalam memverifikasi validitasnya, sudah melalui proses verifikasi yang paling rigid, berbeda dengan ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu matematika. Silahkan baca-baca tentang bagaimana sebuah matan hadis sampai dianggap derajat sahih dan lain-lain. Nah, hadis yang menurut para ulama disebutkan sebagai asbabun nuzul atau sebab diturunkannya ayat-ayat tentang kaum Saba, diantaranya adalah hadis berikut ini. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Abu Abdurrahman, haddatsana Ibnu Lahiyah, an Abdullah ibn Hubairah, an Abdurrahman ibn Wa'lah, qala sami'tu Ibn Abbas yaqul anna rajulun sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Saba, ma huwa rajulun am imra'atun am ardun, qal bal huwa rajulun waladun asratun, fasakana al-Yaman manhum sittah wa bisyamin minhum arba'ah, fa ammal yamaniyun famadhijun wa kindah wal azd wal ash'ariyun wa anmarun wa himyarun wa amma syamiyah fallaham wa judhamun wa amilah wa ghussan.
Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiyah, dari Abdullah Ibnu Hubairah, dari Abdurrahman Ibnu Wa'lah, yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan, pernah ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Saba, apakah itu nama seorang laki-laki, ataukah seorang perempuan, ataukah nama negeri? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak demikian. Dia adalah seorang lelaki yang mempunyai 10 orang anak. 6 di antara mereka tinggal di negeri Yaman, sedangkan 4 orang dari mereka tinggal di negeri Syam. Adapun yang tinggal di Yaman adalah kabilah Mudhaj, kabilah Kindah, kabilah Azd, orang-orang Asy'ari, Anmar, dan Himyar. Adapun yang tinggal di negeri Syam adalah Laham, Judham, Amilah, dan Ghassan. Hadis riwayat Ahmad nomor 2898. Hadis ini dihasankan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud di catatan kaki Musnad Ahmad. Sedangkan dalam jalur periwayatan yang lain, dalam hadis dari Farwah bin Musaik radhiyallahu an yang dimuat dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 3988 dan dalam At-Tirmidzi nomor 3222. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahih Sunan Abu Dawud, jilid kedua, halaman 492. Jadi, hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kaum Saba adalah bangsa Arab dan mendiami wilayah Arabia di selatan dan utara adalah hadis sahih menurut kajian para ulama ahli hadis yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Sedangkan yang mengklaim bahwa kaum Saba adalah di Jawa Indonesia hanya berlandaskan pada asumsi-asumsi dan klaim-klaim dengan menjadikan ayat-ayat yang sama sekali tidak berkaitan sebagai dalil argumen untuk membenarkan asumsinya. Bahwa kemudian seolah ayat-ayat tentang negeri Saba cocok dengan Indonesia, semuanya masih bersifat dhonni atau prasangka-prasangka dan klaim-klaim saja, dan tidak ada landasan nas yang qat'i yang secara jelas mengatakan itu. Dan Al-Quran menyebutkan dengan jelas bahwa inna ba'da dzanni ismun, dan sebagian besar dari prasangka atau asumsi atau klaim adalah salah, kecuali ditemukan bukti-bukti nas yang qat'i yang menjelaskan tentang itu. Demikian saja pemirsa sekalian, kita cukupkan diskusi kita sampai di sini. Kami juga tidak akan memaksakan pendapat kami untuk Anda semua yang sependapat dengan Kiai Haji Fahmi Basha. Silahkan menikmati pendapat sendiri-sendiri. Yang penting, kami sudah sampaikan agak panjang tentang landasan berpikir kami tentang hal ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita semua selalu ditunjukkan kepada jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.